Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jihad Syarif. Bisa dipanggil Jihad. Saya dari kelas C dengan NIM 2511 2084101. Di sini akan di sini saya akan menjelaskan peran platform digital sebagai media pembelajaran tenis meja di era digital. Kenapa saya di sini mengambil tema tersebut? Karena saya sendiri sedang melakukan pembelajaran tenis meja ataupun eh, mendalami bagaimana ataupun menguasai tenis meja. Jadi di sini saya akan menjelaskan di slide ini menjelaskan topik utama yang akan dibahas yaitu bagaimana teknologi digital dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dalam olahraga tenis meja. Di era digital saat ini, pembelajaran tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga dapat melalui berbagai platform online yang lebih fleksibel. Dan yang kedua, ada latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang termasuk olahraga. Tenis meja sebagai salah satu cabang olahraga yang mengalami transformasi dalam metode pembelajaran. Platform digital kini menjadi sarana penting yang memungkinkan atlet dan pelajar untuk mempelajari teknik, strategi, serta meningkatkan keterampilan. Fleksibel tanpa terbatas ruang dan waktu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari slide tersebut. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk olahraga, terutama di tenis meja. Metode pembelajaran kini tidak hanya melalui pelatih secara langsung, tetapi juga melalui platform digital seperti video, aplikasi, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan atlet untuk belajar teknik dan strategi secara terampil, lebih fleksibel lah, tanpa terbatas waktu dan tempat. Oke, next. Rumusan masalah. Di sini saya akan menjelaskan pada slide rumusan masalah beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus pembahasan. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan platform digital dalam pembelajaran, dan yang kedua bagaimana peran platform digital dalam pembelajaran tenis meja, dan yang ketiga apa saja kekurangan dan kelebihan penggunaan platform digital. Nah, oke, lanjut. Tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami konsep platform digital serta menganalisis perannya dalam pembelajaran tenis meja. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk mengetahui manfaat serta tantangan dalam pengguna teknologi digital di bidang olahraga. Eh, Tujuan materi ini yaitu memahami konsep platform digital serta mengetahui perannya dalam pembelajaran tenis meja. Selain itu, selain itu juga untuk menganalisis serta manfaat dan tantangan pengguna teknologi digital olahraga agar dapat digunakan secara optimal. Oke, lanjut.
Pengertian platform digital. Platform digital merupakan media berbasis teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi ataupun komunikasi dan pembelajaran secara online. Dalam konteks olahraga, platform digital berfungsi sebagai sarana edukasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses materi latihan ataupun video tutorial hingga analisis teknik secara lebih mudah dan interaktif. Nah, platform digital plat, eh, pengertian platform digital ini menjelaskan media berbasis teknologi serta menggunakan untuk menyampaikan informasi dalam pembelajaran secara online. Dalam olahraga tenis meja, platform ini digunakan untuk memberikan materi ataupun memberikan latihan berupa video tutorial serta analisis teknik hingga memudahkan atlet-atlet ataupun pemula-pemula untuk proses belajar. Untuk slide selanjutnya, contoh contoh platform digital dalam tenis meja. Beberapa platform digital yang sering digunakan dalam pembelajaran tenis meja antara lain. Yang pertama yaitu YouTube sebagai media tutorial teknik. Dan yang kedua, aplikasi pelatihan olahraga untuk melatih mandiri. Dan yang ketiga, software analisis video untuk evaluasi gerakan. Jadi, eh, beberapa platform digital yang sering digunakan dalam pembelajaran tersebut bisa digunakan banyak untuk pembelajaran, yaitu bisa berupa YouTube ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya, dikarenakan zaman sekarang kan zaman modern, jadi apa-apa bisa dicari lewat handphone ataupun laptop ya. Ya kan namanya juga zaman modern kan rata-rata serba online. Oke, lanjut. Next. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada peran platform digital. Platform digital memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran tenis meja. Teknologi ini memungkinkan akses pembelajaran yang lebih luas, di mana atlet dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Selain itu, video juga membantu dalam memahami teknik secara detail, bahkan dapat diputar ulang untuk memperjelas gerakan. Hal ini membuat proses pembelajaran jadi lebih efektif dan efisien. Nah, dari slide ini bisa bisa diambil hikmah karena memiliki peran penting karena memberikan akses belajar yang sangat luas. Atlet juga bisa belajar kapan saja, di mana saja. Selain itu, penggunaan video mungkin teknik yang dipelajari secara detail digu- eh, bisa bisa langsung lewat YouTube juga bisa karena dapat diputar ulang kan sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Oke, next slide selanjutnya. Nah, di sini ada kelebihan platform digital. Yang pertama, fleksibel dan mudah diakses kapan saja. Dan yang kedua, menyediakan eh, berbagai sumber belajar. Dan yang ketiga, visualisasi teknik lebih jelas dan
Oh, visualisasi teknik lebih jelas melalui video. Yang keempat, mendukung pembelajaran mandiri. Nah, jadi kelebihan dari kelebihan menggunakan platform digital yaitu bisa mendukung para atlet belajar lebih mandiri karena bisa lewat YouTube ataupun sosial media yang lain dan serta menyediakan berbagai sumber belajar. Oke, lanjut next. Nah, di sini juga ada kekurangan platform digital. Tadi juga ada kelebihan, sekarang kekurangannya. Nah, kekurangan menggunakan platform digital yaitu minim interaksi langsung dan kedua potensi kesalahan teknik tanpa pengawasan. Dan yang ketiga bergantung pada koneksi internet. Dan yang keempat tidak semua materi tersusun secara sistematis. Meskipun juga banyak kelebihannya, platform digital ini memiliki kekurangan juga. Jadi di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Ya ini kekurangannya eh maksudnya kurangnya interaksi langsung dengan pelatih. Maksudnya yaitu atlet tidak bisa tahu letak kesalahan atlet tersebut. Jadi masih belum bisa berinteraksi ataupun belum bisa apa namanya mengoreksi dirinya sendiri dalam pembelajaran ataupun pelatihan. Dan yang kedua, resiko kesalahan teknik jika tanpa pengawasan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi si atlet jika ada salah, kalau latihan sendiri tanpa pengawasan itu kurang efektif lah. Menurut saya seperti itu. Dan yang ketiga bergantung pada koneksi internet. Ya juga sih kalau pembelajaran apalagi menggunakan platform digital kan harus menggunakan media internet. Jika tidak ada media internet kan jadi tidak bisa melihat secara langsung ataupun melihat lewat handphone ataupun yang lain kan tidak bisa jika tidak menggunakan koneksi internet. Oke, next. Nah, di sini ada kesimpulan. Platform digital memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembelajaran tenis meja di era digital. Teknologi ini memudahkan akses, memudahkan serta meningkatkan pemahaman teknik, serta membantu atlet dalam mengembangkan keterampilan. Namun, agar hasil pembelajaran lebih optimal, penggunaan platform digital sebaiknya dikombinasi dengan latihan langsung bersama pelatih. Jadi, eh, kesimpulan dari saya, menggunakan platform digital ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran tenis meja, terutama di era digital. Teknologi ini membantu meningkatkan pemahaman teknik dan keterampilan atlet. Namun, agar hasilnya lebih maksimal dan pembelajarannya lebih baik dan lebih efisien juga, sebaiknya tetap dikombinasikan dengan latihan langsung bersama pelatih. Jadi tidak eh, memacu dengan menggunakan platform digital saja. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.